Kali ini kita masuk ke contoh reaksi redoks. Ada 3 reaksi saya tampilkan dan kita akan cek bagaimana penentuan reaksi ini menjadi reaksi redoks atau bukan. Dan kita sekaligus akan menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Yang pertama, Fe plus HCl menghasilkan FeCl2 dan H2. Nah, kita tentukan pertama-tama biloks masing-masing unsur yang ada di reaksi ini. Fe di sini dalam bentuk unsur ya, maka biloks unsur itu selalu 0. HCl ini adalah suatu senyawa, maka total biloksnya adalah 0. H dan Cl yang punya aturan adalah H itu plus 1, maka Cl di sini biloksnya supaya jumlahnya 0, maka ini harus minus 1. FeCl2, maka di sini yang punya aturan adalah Cl karena golongan 7A berkaitan dengan logam Fe. Nah, Cl di sini biloksnya berarti minus 1. Tapi kan ada 2 biji nih. Jadi total biloks Cl di sini kalau dilihat dari jumlahnya ada minus 2. Maka supaya dia 0, Fe itu harus plus 2. H2 di sini adalah unsur ya. Maka unsur itu biloksnya adalah 0. Maka di sini kita tuliskan 0. Maka kita akan hubungkan antara satu unsur dengan unsur lain kiri ke kanan mana yang berubah. Nah, Fe dengan di kiri dan di kanan itu berubah, maka kita tarik garis seperti ini. Nah, biloksnya ini adalah naik. Nah, kalau biloksnya suatu unsur itu naik, maka unsur itu kita katakan mengalami reaksi oksidasi. Oke, H di sini plus 1, di kanan dia 0. Berarti H di sini juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, plus 1 ke 0 itu turun. Kalau turun kita katakan reduksi. Jadi reduksi itu adalah reaksi di mana bilangan oksidasi unsur itu turun. Nah, Cl di sini tidak berubah ya. Tetap sama-sama minus 1. Nah, sekarang kita penentuan mana oksidator, mana reduktor, mana hasil reduksi, mana hasil oksidasi. Nah, yang namanya reduktor itu adalah zat yang mereduksi zat lain, sedangkan zat itu sendiri mengalami oksidasi. Maka yang mengalami oksidasi adalah yang sebelah kiri ya. Yang mengalami reduksi juga di sebelah kiri. Jadi lihat yang mengalami oksidasi yang mana itu adalah reduktor. Jadi reduktornya di sini adalah si Fe. Oke. Selanjutnya oksidatornya siapa? Oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi zat yang lain dan zat itu sendiri mengalami reaksi reduksi. Maka oksidatornya adalah si HCl. Oksidator kita katakan di sini adalah zat HCl. Nah, untuk hasilnya, maka yang kita katakan hasil oksidasi adalah yang kita buat garis ini ya oksidasinya apa hasilnya gitu ya. Maka hasil oksidasi saya singkat dengan O sama dengan FeCl2. Hasil reduksi red itu adalah H2. Jadi kita udah bisa menentukan yang mana di sini reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Jadi ini adalah reaksi redoks. Jadi nomor 1 ini adalah reaksi redoks karena mengalami perubahan biloks. Selanjutnya kita ke nomor 2. AgNO3. Untuk memudahkan kita kalau ada senyawa yang banyak atomnya kayak gini, maka kita ingat aja ionnya ini apa. NO3 itu kan kita tahu bahwa itu adalah NO3 minus. Ya. Jadi NO3 itu adalah ion nitrat. Maka Ag-nya ini pasti Ag+. Nah, seperti itu ya. Maka di sini kita bisa tentukan Ag ini pasti plus 1. Nah, O itu kan pasti min 2 ya. Min 2. Tapi min 2-nya itu ada 3. Berarti O di sini ada sebanyak min 6. Jadi Ag plus 1
ditambah min 6 berarti min 5 ditambah X punya N sama dengan 0. Maka N-nya di sini adalah plus 5. Seperti itu. Nah, Na dan Cl. Nah, Na itu golongan 1A, logam alkali. Dalam senyawa apapun, dia plus 1. Maka Cl-nya ini minus 1. AgCl. Nah, Cl ini kan golongan 7A. Kalau ketemu logam, Ag itu kan logam perak. Maka 7A itu minus 1. Ini ya jadinya plus 1 supaya 0. NaNO3. Ini kan NO3 yang sama ya. Kalau dia ionnya sama, maka biloxnya itu tidak berubah. Tetap aja seperti ini. Plus 5 min 2, maka Na ini kan plus 1. Nah, ini kan sebenarnya O-nya ada 3, bahkan min 6. Maka ini plus 1 ditambah plus 5 ditambah min 6, 0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cek. Ag menjadi Ag plus 1 tetap plus 1. N menjadi N di sini plus 5 tetap plus 5. Na plus 1 tetap plus 1. Cl min 1 minus 1. Jadi nomor 2 ini bisa kita katakan bukan reaksi redoks. Kenapa? Karena tidak ada perubahan dari bilangan oksidasinya. Jadi ini bukan reaksi redoks. Nah, kalau dikatakan suatu reaksi itu adalah reaksi redoks, maka reduksinya harus ada sekaligus oksidasinya. Nah, bagaimana kalau misalnya cuma ada salah satu? Apakah itu dikatakan reaksi redoks? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi reaksi redoks itu reduksinya harus ada dan oksidasinya juga harus ada. Kalau cuma reduksinya doang yang ada, tidak dikatakan reaksi redoks, tapi cukup dikatakan reaksi reduksi. Kalau cuma oksidasinya ada, ya kita katakan dia reaksi oksidasi, bukan reaksi redoks ya. Reaksi redoks harus lengkap dua-duanya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 tambah H2O tambah Cl2. Kita cari satu-satu. MnO2. Maka di sini yang punya aturan adalah si O. O itu kan minus 2. Tapi ada 2 biji. Berarti total O di sini ada minus 4. Maka berapakah Mn supaya bilox totalnya 0? Maka Mn-nya harus minus 4 ya. Oke. HCl yang punya aturan adalah si H, maka si Cl minus 1 juga. MnCl2, Cl itu golongan 7A yang berikatan dengan logam, maka minus 1. Tapi kan ini ada 2, berarti total Cl di sini ada minus 2, maka Mn-nya di sini plus 2. H2O, maka H itu kan plus 1, ini min 2, udah pasti ya. Ini kan berarti ada sebanyak plus 2, maka totalnya 0. Cl ini sebagai unsur, maka dia 0. Maka kita akan cek unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mn di kiri plus 4, di kanan itu plus 2. Maka kita tarik karena berubah. 4 ke 2 itu turun, maka ini reaksi reduksi. Kita tuliskan aja di sini biar nggak lupa. Kemudian si O minus 2, di kanan minus 2. H di kiri plus 1, di kanan plus 1. Cl di kiri minus 1, di kanan 0. Maka Cl di sini yang berubah ya. Cl itu minus 1 ke 0 itu naik, maka itu mengalami reaksi oksidasi. Oke, silakan kalian tentukan reduktornya yang mana, ya. Kira-kira reduktornya apa nih? Silakan dicari reduktornya apa. Oksidatornya apa nih? Tadi sudah saya jelaskan dengan mengerjakan nomor 1. Hasil oksidasinya yang mana nih? Hasil reduksinya ini yang mana? Ya, apakah tebakan kamu benar? Kita akan jawab ya. Maka reduktor di sini adalah HCl. Oksidator di sini adalah MnO2. Hasil oksidasi di sini adalah Cl2. Hasil reduksi adalah MnCl2. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana penentuan suatu reaksi redoks.